Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mau maaf Gus, Nggih. mohon diperkenalkan, nama saya Pak Edi. Nggih. Mau bertanya Gus, Nggih. saya orang awam Gus, doib, lemah, hina Gus. Nggih. Mau bertanya Gus, tentang membangun jiwa itu sudah didengung-dengungkan mulai sejak saya SMP itu. Nggih. Mulai SD sudah didengung. Namun untuk mengaplikasikan, untuk membangun jiwa itu, untuk mempermudah, untuk membangun jiwa itu bagaimana Gus itu Gus? Nggih. Nah, yang kedua Gus, kalau duduk di syariat Gus, apakah bisa untuk mencapai insan kamil Gus? Ngaten nggih. Manusia Oke. yang punah. Dan yang kedua Gus, yang kedua. Ketiga. Berarti Oh iya, yang kedua ketiga tadi. ya. Mohon maaf ketiga ya. Saya mengikuti panitia Iya, aja. Tadi Mengurus. Gus baca ayat hafizu ala sholawat wa sholati wusta wa qumu lillah qanitin khasiin. Itu Gus. Oleh orang ahli kitab, orang syariat. Wa qumu lillah qanitin ini dibuang Gus. Lah, bagaimana praktiknya Gus untuk mencapai sholat khusyuk itu? Ngaten nggih. Nah, iya Oke. itu. Nah, yang keempat Gus. Ya. Yang keempat Dipersingkat. Gus. Banyak yang lainnya nanti enggak Iya, kebagian iya, bagaimana? Ini satu kali lagi Gus. Iya. Nah, surat Al-Kahfi Gus. Pamangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan Nggih. wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Tadi dibaca oleh Gus ya. Iya. Saya kebetulan hafal Gus. Kebetulan Nggih. Gus. Bukan ahli kitab ya Gus. Ya. Apakah Allah itu bisa ditemukan di dunia Gus? Apakah Allah itu bisa ditemukan di dunia? Oke. Iya. Apakah nanti di akhirat Gus? Nggih, nggih. Iya. Sekarang ini harus nyata Gus. Ya. Nggih. Harus jelas nyata ya. Ah. Nah, apa bisa? Mohon diperjelas Gus. Terima kasih. Iya, betul. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Monggo Pak Yai. Ada 4 pertanyaan. Kalau jawab dulu langsung Nggih, 4 langsung niki. jawab. Masalah ya. Heeh. Pertama boleh lali niki. Apa? Insan kamil. Insal kamil. Apakah kita duduk di syariat bisa untuk mencapai insanul kamil? Saya jawab, baik secara sistem ya, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Oh, bukan itu yang kedua itu tadi. Yang pertama adalah membangun jiwa. Nah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah punya 2 karung ilmu. Tatkala 1 karung ini saya sampaikan, saya akan diputus leher saya. Ternyata mana yang dimaksud itu? Bahkan itu disampaikan Sayyidina Ali juga. Dibuka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Niki tauhid tingkat tinggi yang terakhir. Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelum kau, termasuk dirimu, manakala tidak mau menyampaikan terhadap umatnya tentang la ilaha illa ana. Artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali saya. Anta sudah selesai, huwa sudah selesai, yang namanya Allah sudah selesai. Cara proses. Kalau membangun jiwa itu di anta dan ana. Bagaimana mungkin kita bisa sampai mencapai insanul kamil manakala ruhaniyah kita itu tidak dibimbing dengan ilmu hakikat ma'rifat, sedangkan selama ini terkesan tutupi. Memang iya. Terakhir ketika saat zaman Sayyidina Ali maksa disampaikan, beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Padahal kaum Khawarij itu hafal Quran, hafal hadis, Pak. Disebut sebagai ahli kitab. Luar biasa. Mulai tahun itu sampai 2014 kemarin, 2014. Nyun sewu.
2004 surat Toha. Iki ayat dibuka. Surat Toha ayat yang ke-20, ayat ke-14. Surat yang ke-20 ayat yang ke-14. Bagaimana bunyinya? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Pengenalan tauhid yang paling tinggi. Rasulullah pada saat zaman kenabian beliau menyampaikan pertama dengan sembunyi-sembunyi. Selanjutnya dengan terang-terangan. Apa yang terjadi? Buka dalam surah Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Bagaimana posisi Rasulullah? Dihina, dicaci oleh kaum Taif, oleh kaum kafir Quraisy, bahkan dihantam dengan kotoran onta. Itu Rasulullah mengalami satu kegelisahan sempit dada beliau pada saat itu. Akhirnya Allah memperingatkan terhadap Muhammad. Lah itu diteruskan oleh para khalifah terakhir Sayyidina Ali, itu pun langsung dihilangkan oleh ahli kitab. Sehingga mulai saat itu ajaran ini adalah terkesan disembunyikan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Inilah ajarannya. Dinul haq ay dinu tauhid. Ini saya Pak, mohon maaf, mulai tahun 2000 saya menyerukan ajaran Rasulullah yang seperti ini. Saya pernah diusir Pak dari kampung saya. Iya, demi Allah. Tapi saya tidak seperti Nabi Yunus. Aku gak niru Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika umatnya tidak mau menerima, dia berdoa pada Allah, ya Allah hancurkan umat yang seperti ini. Akhirnya beliau keluar dari kampung itu, akhirnya dihukum Allah dengan bentuk kapal itu harus muatannya harus dikurangi. Nabi Yunus diundi sampai 3 kali, Yunus. Akhirnya Yunus harus nyemplung laut. Saya nggak mau, silahkan. Jadi saya tidak keluar Pak. Itu kejadian itu tahun 2007. Saya diusir tahun 2000. Ahli kitab. Iya, tokoh-tokoh. Tapi saya diperintahkan Allah, Son, jangan kau salahkan mereka yang protes, yang nggak mau menerima, karena dia belum paham. Itu alasannya. Akhirnya saya ya udah mengalir aja Pak. 2010 telepon penjara. Tapi tidak kasus seperti yang tadi itu, kasus lain. Aku husnudon aja. Udah. Jadi itu memang terkesan disembunyikan ketika terpaksa untuk disampaikan oleh para mursyid, mesti pada tempat yang khusus, pada orang yang khusus. Tidak boleh yang di luar jamaahnya ikut, nggak boleh. Lah 2014 sudah waktunya digelar secara umum medsos. Sama lihat, tidak hanya di konten channel saya saja, tidak hanya di channel saya. Abuya siapa itu? Arazi, juga Abuya Syakur, beliau telah menyampaikan. Mohon maaf, bukan berarti saya itu kendel, enggak, karena ini sudah perintah. Ya, zaman belum tahu keluh kesah saya di HP saya ini. Tidak sedikit orang yang memanggil saya itu anjing, babi. Lah ya, ajaran saya ditengarai roti rasa tai. Aku cuma gini, kalau beliau itu sudah mengerti gak mungkin. Karena belum mengerti, akhirnya belum bisa menerima, dianggapnya gap. Inilah yang menjadi mengapa ruhaniyah kita, jiwa kita itu
tidak bisa untuk ke Allah karena memang ajarannya ditutupi sudah. Nah sekarang sudah waktunya belak-belakan Pak. Itu pertama. Yang kedua, untuk menuju insanul kamil memang harus membawa dinul hak ini. Kalau tidak nggak akan pernah bisa Pak jenengan. Disebut insanul kamil, manusia yang sempurna, syariate mlaku, hakikate yo mlaku, jasad yo nanggone hukum syariat, ruhaniyah hukum hakikat. Wis, yang kedua. Ketiga, apa ayat napa? Prakteknya sholat wusta. As-sholatul wusta, hafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Iki di dalam tafsir muhakamah ulama selang pendapat. Ada yang mengatakan sholat asar, ya, atau yang lainnya. Al-wusta itu tengah Pak. Ternyata jawabannya al-wusta itu adalah sholatnya ruhaniyah. Dulu kita dikenalkan ajaran sejati, ilmu sejati itu sholat daim. As-sholatu daimun, sholat yang langgeng. Artinya kau bertemu Allah tidak hanya waktu sholat secara syariat saja, enggak. Kau makan harus bisa bertemu Allah, kau minum harus bertemu Allah, apapun kau harus selalu bertemu. Itulah al-wusta, tengah-tengah, sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah. Makanya as-sholatul wusta iku adalah ahad. Was-sholawah, sholat 5 waktu iku jamak. Lah, dikatakan jamak karena banyak begitu. Terakhir apakah Allah bisa ditemui di dunia? Pastilah Pak. Qad khasiral ladina kadzabu biliqaillah. Lihatlah bagaimana sengsaranya orang ketika berdusta, mendustai pertemuan Allah di dunia. Di akhirat tidak akan bisa bertemu. Berarti di dunia bisa caranya bagaimana? Anda harus kholwat, laku dzikir yang kumaksud. Jelas? Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jagalah kami dari kekejaman hawa nafsu yang selalu menjerumuskan dan melalaikan kami terhadap-Mu ya Allah. Wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina, juga terhadap keluarga kami ya Allah. Nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ilaihim. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayahmu ya Allah, dengan cahaya ma'rifatmu ya Allah. Hatiku yang gelap ini dan juga terhadap keluarga kami. Nawwir qulubana binuri hidayatika. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim. Bukalah hati kami yang tertutup terhadap-Mu ya Allah dan juga keluarga kami. Yassir lana fi kulli umuri wa afina wa ilaihim. Mudahkanlah ya Allah urusan kami dan urusan-urusan keluarga kami, baik urusan dunia lebih-lebih urusan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum.